Hati-hati, PT Swapro Internasional tidak pernah meminta biaya apapun kepada para pelamar. Silahkan konfirmasi kalimat berikut ini agar terhindar dari penipuan. Siapa lu? Syakti gue. Kenapa? Buset, gede banget. Iya. Satu kali nih. Kita nggak ketemu loh, Jo. Iya, sehat lu. Sehat. Sakit ya? Kenapa? Gue kemarin tuh baru lihat ada lowongan kerja. Tapi gue masih gimana ya? Masih percaya nggak percaya gitu. Gue pengen kirim nggak ya gitu. Percaya nggak percaya? Iya, percaya nggak percaya. Maksud gue ini ada lowongan kerjaan. Kemarin gue kirim CV kan. Gue ditelepon suruh ngasih duit duluan. Ngasih duit? Iya. Nah kan lu cari kerja buat dapat duit. Kenapa malah lo ngasih duit? Nah itu. Cari kerja ngasih duit itu nggak ada deh. Lu udah cross check belum? Itu jangan lowongan palsu tuh. Nah masalahnya yang gue lihat kemarin itu dari PT Swapro loh. Serius? Dari work experience ya Swapro kan? Iya, gue salesnya kebetulan. Ntar gue tanyain dulu. Kalau emang itu bener, tapi setahu gue nggak pernah ada dari Swapro untuk transfer deh. Nah iya makanya, tanyain ya. Iya, gue tanyain. Kalau misalnya bener atau enggaknya lu kirim pesan, soalnya emak gue udah nanyain mulu nih. Kirim pesan doang, makanan kagak? Emak gue, tapi mirip lu. Malu nggak? Jangan-jangan gue anak malu. Gimana sih? Ini bukan malu kali itu, tuker mak kita. Yaudah ntar gue tanyain, coba ntar gue konfirmasi dulu deh. Hai workers, nah udah lihat kan tuh tadi tuh problemnya si bro, kata dia mau lamar kerja nih, tapi takut dapat lamaran kerja yang bodong-bodong gitu, yang palsu lah ya. Nah hari ini nih, gue bakal nanya langsung sama dua sosok penting dari PT Swapro Internasional. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe konten Workerspedia supaya kita bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kamu. Nah, hari ini nih gue udah sama Mas Bayu dan Mbak Seti. Mas Bayu dan Mbak Seti ini adalah sosok yang penting di PT Swapro Internasional. Mungkin boleh dibuka dulu kali maskernya ya, biar kelihatan muka-muka cakepnya nih. Nah, jadi ini Mas Bayu adalah Head Area PT Swapro Internasional untuk area Jakarta ya Mas ya? Jakarta, Tangerang, Serang, dan Oke. Nah kalau Mbak Seti inilah adalah Head Recruitment PT Swapro Internasional. Mungkin udah lihat kali ya beberapa kali di konten kita ya. Nah Mas, kemarin kan ada info-info yang yang kurang enak gitu ya tentang di kita gitu. Nah ini gimana sih sebenarnya cara membedakan lowongan pekerjaan yang asli dan palsu? Oke, lowongan kerja yang palsu ya, yang kemarin ya lagi booming itu ya. Oke, lowongan kerja itu bedanya kalau sama kita beda sih, karena kita ada ID-nya sendiri, kayak gambarnya sendiri. Terus sama klien-kliennya itu juga beda dari kita gitu. Oh, gitu. Ya, jadi ada beberapa item dan itu nggak bisa disamakan dengan kita yang aslinya gitu sih. Makanya jadi tolong dikonfirmasi aja ke kita dulu lowongan itu asli atau enggak gitu. Oke, jadi konfirmasi dulu ya ke perusahaan yang terdaftar di lowongan tersebut ya. Nah kalau untuk lebih detailnya kira-kira ada nggak sih Mas untuk memastikan tuh apa? tentu pasti ada ya. Jadi kalau memang kita sebagai kandidat, tentu kita pasti gak akan mau tertipu dengan hal seperti Iya, itu ya. betul. Gitu, yang pasti setiap ada iklan posting, baik di Facebook ataupun di Instagram atau media sosial lainnya, tentu di situ akan mencantumkan untuk email atau nomor PSI terkait yang benar-benar itu adalah real gitu ya. Yang artinya mungkin itu bisa dikonfirmasi di nomor itu apakah benar itu adalah nomor dengan nama yang tertera di iklan itu. Nah kalau untuk selain dengan lowongan tadi tuh media-media apa sih yang bisa memastikan bahwa lowongan dari kita nih dari PT Swapro Internasional itu valid gitu? Oke, kita biasanya iklan sih ada di sosmed ya, ada di Facebook, terus ada di IG. Kalau Facebooknya itu biasanya kita pakai Sierra, Wahyu Alfa. Terus kalau IG
itu biasanya kita pakai HRD Swapro. Oke. Tapi kalau untuk yang di cabang biasanya suka ada tuh ininya buat cabang-cabangnya mana yang per aja. area Iya, ya. per area itu mana aja. Jadi mungkin ada di situ pasti akan ada logonya Swapro sih. Oke. Gitu. Itu Instagram area atau Facebook area itu pasti udah mengikuti follow-followan sama Iya. Instagram official dari HRD Swapro Iya, kan ya. Jadi iya. cara ngeceknya juga Instagram itu valid apa enggak sih? Bener nggak sih dari area-area Swapro itu bisa dicek aja di followingnya Instagramnya Swapro itu dia pasti udah valid kalau kayak gitu Iya, ya. betul. Betul. Kalau Mas nih apa nih kira-kira untuk media-media lain mungkin ada kah? Ya. Untuk proses rekrutmen di Swapro karena kita menyebar luas kan, tentu bukan terjadi pada rekrutmen di head office-nya aja. Tentu dari PSI kita pun memasang untuk lowongan-lowongan kerja tertentu ya, tentunya itu ada marketing, ada collection, ada administrasi dan yang lainnya. Dan untuk postingan itu pun juga dilakukan oleh tim-tim dari PSI kita di lapangan gitu, untuk memperluas jaringan bahwa penerimaan kandidat itu sendiri. By gitu WhatsApp gitu mungkin ya. By WhatsApp bisa, di situ juga ada yang namanya IG juga dengan hal yang sama, tetapi dia dengan mencantumkan nomor pribadinya sang PSI. Oke. Gitu. Jadi lowongan yang pasti itu memang semakin data-datanya, alamat dan nomor telepon semakin lengkap itu bisa memungkinkan benar adanya gitu Iya. ya lowongan Benar. tersebut ya. Betul, seperti itu. Jadi kalau memang itu sudah terkonfirmasi, PSI itu akan feedback atau reply dari WhatsApp itu sendiri. Ketika dia akan kandidat bertanya, tentu dia akan membalasnya. Nah itu pastikan bahwa konfirmasi dari PSI itu membutuhkan apa saja, dan itu bisa langsung diajukan ke PSI terkait. Hati-hati, PT Swapro Internasional tidak pernah meminta biaya apapun kepada para pelamar. Silahkan konfirmasi ke alamat berikut ini agar terhindar dari penipuan. Cara melamar kerja di PT Swapro Internasional itu seperti apa sih? Oke, kalau kita di pusat biasanya akan registrasi ya, karena kan lagi PSBB nih. Jadi kita nggak buka WI. Jadi kita by undangan semua. Jadi mereka itu registrasi dulu via WhatsApp, nanti baru dapat undangan ke kita buat datang ke Swapro kapan aja. Karena kita nggak buka setiap hari ya, kita ada hari-hari tertentu untuk kita buka gitu. Nah, terus setelah dapat undangan dia datang, baru kita bisa proses ke lebih lanjut ke pihak user gitu. Nah kalau dari pihak TIC sendiri nih Mas, kira-kira kalau misalnya ada lowongan yang kurang meyakinkan, tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak TIC area itu seperti apa sih? Apa aja? Ya. Sebenarnya untuk lowongan yang diposting oleh tim PSI kita atau dari tim Swapro di situ adalah apa namanya real ya. Artinya, dari kandidatnya yang harus konfirmasi, yang harus menentukan bahwa itu palsu atau enggak. Oh gitu, berarti kontrolnya kuat banget ya antara para pekerja dan TIC-TIC-nya ini ya. Nah Mbak Seti, ini selama ini juga ada nggak sih para pelamar gitu yang apply di kita bercerita tentang lowongan pekerjaan yang palsu atau apa gitu, sharing-sharing gitu, pernah nggak sih kira-kira? Pernah sih, dia waktu itu ada beberapa kandidat datang, terus dia cerita katanya saya pernah datang ke sebuah perusahaan, terus saya dikenakan biaya, dikenakan biaya untuk biaya administrasi atau apalah itu. Terus saya nggak jadi ambil Bu katanya, karena saya nggak mau, belum saya kerja aja saya udah suruh bayar Iya, gitu. betul ya. Jadi dia menolak untuk melamar ke sana, terus dia datang ke Swapro gitu. Biasanya dalih kalau untuk melakukan pembayaran tuh untuk apa sih? Biasanya sih buat bayar gitu. administrasi ketika dia datang bayar aplikasi, form aplikasi ya atau form lamarannya itu, terus dia bayar ya seperti itu, kayak itu aja sih. Oke, berarti kan harusnya kita mendapatkan gaji, jangan mau tuh kalau di awal kita harus mengeluarkan uang. Namanya kita juga lagi cari kerja kan ya, masa kita harus mengeluarkan duit gitu kan? Ada harusnya kita yang dibayar kan sama Iya, perusahaan betul. kan ya. Benar banget kan ya.
Nah terus kalau Mas Bayu nih, kalau karakteristik dari sebuah lowongan palsu itu seperti apa sih yang kelihatan banget nih dia tuh ya itu lowongan palsu gitu loh. Lowongan palsu ya. Oke. Sebenarnya banyak macam trik ya untuk membuat suatu pemalsuan. Iya, banyak banget. Iya. Ini ya, gitu ya. Dan zaman makin teknologi Nah, tinggi juga gitu kan. Teknologi makin tinggi dan makin banyaknya orang yang ya istilahnya mengakali ya jatuhnya. Kayak kita sebaikannya seharusnya kita juga cukup fresh, cukup smart dalam menghadapi suatu kondisi, baik itu posting ataupun di media sosial atau bahwa mengklarifikasi apakah posting itu benar atau enggak gitu ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang kita di sini memang menciptakan bahwa PSI itu adalah kontak dengan seorang atau kandidat yang akan mengajukan. Jadi seharusnya hal itu nggak terjadi ya seharusnya gitu. Oke, karena di sini juga ya tadi Mas Rangga bilang bahwa adanya kita untuk mencari kerja bukan membuang uang dulu ya, atau kita membayar dulu. Nah, begitupun dari Swapro ini kita tidak pernah namanya memungut biaya sama sekali, baik itu sudah baru mendaftar ataupun sudah bekerja gitu. Jadi intinya di Swapro ini sama sekali tidak ada potongan administrasi maupun pembayaran administrasi di awal. Itu harus di-note oleh teman-teman kita. Oke, di garis bawah ya, bahwa PT Swapro International tuh tidak pernah memungut biaya apapun kepada calon pelamarnya gitu lah ya. Jadi kita pokoknya bersih deh. Nanti kalau udah kerja di sini juga bersih ya, nggak ada potongan-potongan ya. Iya, nggak ada. Bisa dicek-cek di Instagramnya @HRD_Swapro. Bisa cek juga di Instagram kita @workerspedia. Pesanannya kepada kandidat bahwa cukup smart aja dalam menghadapi posting-posting yang memang tidak jelas. Dan memang kalau memang itu menggunakan akun Swapro dipastikan konfirmasi ke PSI atau yang tertera di dalam posting itu. Jadi pastikan itu semua real dan baru bisa mengajukan suatu CV atau lamaran. Sekali lagi tidak ada namanya pemungutan biaya apapun dalam perusahaan PT Swapro ini, terutama potongan juga ya. Nah, kita di sini tetap menjalani sebuah role yang ada, yaitu tetap mengembangkan sumber daya manusia. Oke, jadi kalau ada info lowongan pekerjaan nih, terbiasakan konfirmasi dulu gitu kan ya. Jadi benar enggaknya jangan buru-buru deh, dicek dulu benar apa enggak nih. Itu jadi kan biar kamu terhindar dari penipuan juga. Oke, makasih banyak nih Mas Bayu, Mbak Seti udah ngobrol-ngobrol sama kita nih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Oke, amin. Nah, Workers, terima kasih banyak nih udah dengerin konten kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe konten Workerspedia. Dan jangan lupa cek-cek Instagram dan Facebook kita sama di @Workerspedia ya. Nah, sampai jumpa ketemu di konten selanjutnya. Bye!